untuk proses pengajuan pendaftaran HKI ini, Bapak Ibu, kita akan diberikan sesi khusus oleh Pak Yusril Yusuf, Sarjana Sains Magister Science, Master of Engineering and PhD Engineering. Beliau adalah Kepala Bagian Penelitian Industri dan HKI dari LPPM UGM, dan beliau juga adalah dosen fisika di Fakultas MIPA UGM. Beliau menyelesaikan S3 beliau di bidang Material Science di Kyushu University, Jepang, dan atas disertasinya beliau memperoleh Student H. Prize dari International Liquid Crystal Society. Beliau sangat berpengalaman di bidang HKI, diantaranya mengikuti training tentang inovasi dan teknologi serta HKI di dalam dan luar negeri, dan juga menjadi pembicara pada seminar dan workshop di bidang HKI di beberapa pemerintah kabupaten, instansi pemerintah, dan fakultas-fakultas UGM. Nanti bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa langsung disampaikan kepada beliau dalam sesi beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Zainuddin, tadi cukup detail panjang, jadi nanti banyak bagian yang Pak saya mungkin perlu saya ulang. Mungkin kita mulai. Jadi perkenalkan, saya Yusril Yusuf dari LPPM. Jadi di LPPM itu ada bagian yang namanya pengembangan penelitian industri dan HKI. Jadi kalau sentra HKI-nya UGM. Nah, jadi bapaknya dari saat itu menanyakan, nanti kalau mau mendaftarkan paten bisa ke kami di JPPN. Tidak harus ke Kementerian Hukum dan HAM di provinsi. Mau langsung juga boleh, mau lewat kami juga. Pada pagi hari ini sampai siang nanti saya juga membicarakan prosedur pendaftaran HKI terutama paten, khususnya yang paten yang ingin dialihkan ke UGM, kepemilikannya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pendanaan penelitiannya itu sepenuhnya didanai oleh pemerintah, itu bisa mengalihkan pemilikan patennya kepada UGM. Nah, untuk proses ini hak dan kewajiban di UGM itu nanti termasuk pembayaran biaya pemeliharaannya itu akan diatur oleh UGM. Nah, oleh karena itu dalam pendaftaran itu juga katakanlah semacam ada screening, jadi tidak semua yang diajukan itu bisa diserahkan ke UGM karena nanti ada kewajiban dari UGM untuk membayar pemeliharaan. Tetapi mungkin sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang ini sedikit nanti. Maksudnya mana? Maksudnya? Nah, saya hanya menjelaskan bahwa tadi di sini ada lisensi yang sebelum setelah dia didapatkan patennya, Bapak Ibu mendapatkan paten misalnya, kredit patennya, atau tadi sebelum kredit setelah yang itu kita dapatkan, kita ingin katakanlah memproduksi massal. Nah, di situ ada semacam perjanjian yang kita sebut sebagai lisensi, baik itu barang dan juga misalnya jasa, copyright, misalnya menemukan semacam lagu atau apa katakan ingin diproduk massal, kemudian semacam lisensi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang lisensi ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi lisensi itu adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi haknya. Jadi yang tidak dapat patennya untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Zainuddin, bahwa inventor, jadi katakanlah pihak yang memproduksi massal itu nanti punya kewajiban untuk memberikan sebagian keuntungan berbit kepada pemilik patennya.
pemilik patennya siapa, pemilik mereknya siapa. Nah, oleh pemilik paten, katakanlah pemilik UGM, pemilik patennya UGM. Nah, oleh UGM itu nanti dibagi lagi kepada inventornya, kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada nanti ada pembagiannya, fakultas, UGM sendiri. Persentasenya bagaimana? Kemudian ada lisensi umum dan ada lisensi wajib. Di sini lisensi umum adalah lisensi yang timbul karena perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi itu dapat melakukan suatu perbuatan untuk tertentu atas hak-hak tertentu seperti terhadap merek, hak cipta, karya desain industri dan lain-lain. Sedangkan lisensi wajib, lisensi yang didapat karena wewenang dari negara atau jabatan yang berwenang. Kemudian ada juga surat perjanjian lisensi ini. Di dalam surat perjanjian ini ada beberapa hal yang cukup perlu menjadi bahan perhatian. Itu tanggal, bulan, dan tahun tepat, nama dan alamat tempat para pihak itu pemberi dan penerima. Misalnya UGM memberikan lisensinya kepada perusahaan A gitu, jadi pemberinya adalah rektor, penerimanya adalah direktur atau ketua atau kepala dari yang akan memasarkan itu. Kemudian objek perjanjian lisensinya, jangka waktunya bisa beberapa tahun, ruang lingkupnya, terus kewajiban dan hak para pihak royalti, dan ini sifatnya negosiasi. Jadi silahkan nanti kira-kira UGM dapat berapa, yang sama berapa. Batas wilayah berlakunya, kerahasiaan, dan sebab tahan. Jadi force major, nanti kalau ada permasalahan di tengah jalan ini nanti diselesaikan bagaimana. Kemudian, nah ini lisensi eksklusif. Ini sudah kita lakukan. Jadi UGM itu di bawah KMM, Gama Multi Usaha Mandiri, perusahaannya itu memberi lisensi kepada katakanlah salah satu perusahaan kimia untuk memproduksi secara massal dan produksinya UGM. Nah ini dua belah pihak itu membuat semacam perjanjian. Jadi eksklusif, jadi tidak disebarkan kepada pihak. Nah kalau yang non eksklusif kita memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memproduksi. Nah ini nanti format lisensi seperti apa. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah mendapatkan tadi granted patennya atau bahkan sudah ada nomor pendaftaran patennya, itu nanti bisa, ini kami tolong sudah ada perusahaan yang akan memproduksi massal. Bagaimana perjanjiannya? UGM sudah punya formatnya seperti apa. Nanti bagaimana negosiasinya. Nah ada juga royalti. Nah, ini pembagian royalti. Jadi sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemegang haki untuk penggunaan secara komersial dari suatu produk haki. Nah besarnya royalti itu sangat jadi sekitar 2,5 sampai 5% dari harga jual produk. Ini pengalaman aja, tapi bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Jadi katakanlah dari segi obat itu ya mungkin cuma 1 atau 2%, tapi kalau udah sejuta butir kan jadi kelimpahannya sangat besar. Nah ini masih BHMN dulu. Ya, jadi ada SK Rektor tahun 2008. Itu inventornya, jadi peneliti Bapak Ibu sekalian nanti sebagai inventor itu mendapatkan 40%. Unit kerja pihak yang menghasilkan itu fakultas atau jurusan, lab itu 20%, sedangkan UGM adalah 40%. Ini asumsi bahwa pemilik hakinya adalah UGM. Tapi kalau pemiliknya adalah Bapak Ibu sekalian 100% buat Bapak Ibu sebagai peneliti, pemilik maupun sebagai inventor. Kemudian, nah ada satu lagi yang kita sebut sebagai material transfer agreement. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang apa ya? Wah ini selak susu mau dipakai oleh perusahaan. Saya agak misalnya juga produknya ini katakanlah enzim enzim ini hanya dipakai oleh satu perusahaan saja gitu. Perusahaan A misalnya. Nah kalau untuk mendaftarkan patennya butuh waktu, juga dampaknya perusahaannya cuma satu kok yang pakai. Kalau itu bisa menggunakan MTA, jadi tanpa didaftarkan patennya, selama itu ada perjanjian MTA-nya,
dan juga Bapak Ibu. Itu perlindungan hukum, saya pikir Pak sendiri bisa menambahkan bagaimana dari sisi hukumnya. Tapi udah lagi, seperti halnya ada beberapa contoh, mungkin Pak Prof. Mustafa ya, nanti siang sesi siang akan membawakan juga materinya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang beliau sudah hasilkan, itu pernah kita diskusikan. Bagaimana kalau kita buat MTA aja gitu, material transfer agreement. Jadi adalah kontrak yang mengatur pengalihan bahan penelitian berwujud antara dua organisasi bila penerima bermaksud menggunakannya untuk tujuan penelitian sendiri. Bahan-bahan yang cukup sering ditransfer adalah bahan biologis seperti reagen, sel, dan sebagainya. Selain itu juga seperti senyawa kimia dan beberapa jenis perangkat guna. Nah, ini mungkin sebagai alternatif kalau Bapak Ibu ingin cepat ya, kalau termasuk dalam kategori ini. Nah, ini hak dan kewajiban, ini kewajiban pemberi, pemberinya untuk dalam MTA ini. Pemberi wajib mengalihkan material kepada penerima hanya untuk penelitian atau sesuai dengan tujuan pengalihan. Dan penerimanya wajib memberikan kompensasi kepada pemberi berupa royalti dari total pendapatan akibat komersialisasi produk yang dihasilkan dari material yang dialihkan. Dan keuntungan lain seperti disebut dalam perjanjian. Nah, tapi ini memang harus dari awal disepakati, diketahui. Ini semacam ini aja Pak, informasi bahwa ada juga hal-hal yang kotor dilakukan oleh perusahaan. Dalam artian katakanlah perusahaan itu adalah kompetitor kita. Nah, bagaimana dia mematikan produk kita dibeli, tapi tidak diproduksi. Jadi ini hal-hal yang harus kita waspadai. Jadi saya beli aja. Jadi kan kita sudah buat perjanjian tidak akan menyerahkan kepada pihak lain. Saya beli, tapi nggak saya produksi, maka ternyata ya tidak mati. Itu sesuatu yang harus kita waspadai juga. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan komunikasi yang dalam dengan pihak perusahaan yang akan melakukan komersialisasi. Nah, ini hak pemberi. Pemberi berhak mendapatkan royalti dari total pendapatan yang berasal dari komersialisasi material yang dialihkan. Sedangkan hak penerima berhak memanfaatkan material yang dialihkan untuk tujuan hibah atau komersial sesuai dengan tujuan pengalihan. Penerima berhak mencari peluang untuk mengembangkan kekayaan intelektual dari hasil penelitian terhadap material tersebut menjadi produk komersial atau melisensikan kekayaan intelektual tersebut kepada perusahaan swasta. Jadi ini pihak penerimanya berhak juga untuk mengembangkan dan kemudian mendapatkan hakinya, mengkomersialisasikan hakinya kalau dia dapat haki kepada pihak yang lain. Ini tadi sudah disampaikan Pak Zainuddin. Nah, ini nomor yang baru ini Pak ya, tahun 2014 tentang biaya permohonan paten. Mungkin yang penting di sini adalah kita dari perguruan tinggi atau lembaga bank itu biayanya lebih murah. Kemudian yang ingin saya informasikan yang cukup membahagiakan ini biaya tahunan di 5 tahun pertama di Pak Zainuddin bilang 60 bulan kita kan menunggu sampai dapat itu. Kalau belum ada PP nomor 45 ini kita bayarnya terhitung waktu main pertama kali itu kita bayar. Nah, dengan adanya PP 45 tahun 2014 ini kita dibebaskan. Jadi Bapak Ibu dengan ini tambah semangat lah, dan UGM juga tidak dibebankan jadinya kalau misalnya itu dialihkan ke UGM. Dan ini khusus juga untuk perguruan tinggi, lembaga riba, UMKM. Nah, ini mungkin nanti Bu Sri ya, jadi pada saat ini jadi ada beberapa informasi bisa di sini. Nah, sedangkan prosedur untuk pengajuan paten di UGM, ini asumsinya adalah Bapak Ibu ingin mendaftarkan patennya lewat UGM dan nanti dialihkan ke UGM untuk pemilikannya. Prosedurnya adalah seperti ini. Jadi kita melakukan preliminary searching dulu. Jadi baik peneliti maupun inventornya mencoba mencari informasi terkait apa yang akan diajukan. Nah, ini nanti bisa kita pakai tadi di internet
maupun di informasi-informasi yang lain. Kemudian peneliti melakukan analisis. Ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan pemohon patennya dibandingkan dengan invensi terdahulu. Ini prosedur yang kita lakukan sebelum melakukan pendaftaran paten. Kemudian pemberitahuan invensi kepada BPM dan melampirkan draft deskripsi paten. Jadi ini ada borang pemberitahuan bahwa kami akan mendaftarkan invensi ini dan nanti dilengkapi dengan deskripsi paten. Jadi ada deskripsi paten yang nanti yang mungkinnya drafting paten itu akan di informasikan dijawab oleh KPMG. Terus pemeriksaan kecukupan unsur paten. Ini tadi yang Bapak Desa Cito, sebelum kita kirim, kita cek dulu kelengkapannya. Setelah lengkap, baru kita kirim ke Dirjen Haki. Nah setelah itu baru di review oleh dua pakar yang mengerti substansi dan komersialisasi. Satu dari orang BPM. Jadi ada 3 yang akan mereview deskripsi serta permohonan paten itu. Yang pertama dari kompetensinya, yang kedua dari prospek komersialisasinya, terus yang ketiga dari LPPM sebagai syarat-syarat administrasinya. Nah, kenapa di sini ada komersialisasi itu? Karena memang nanti UGM punya kewajiban membayar pemeliharaan itu, jadi kita harus mempertanggungjawabkan juga kepada pabrik yang ada di UGM itu untuk bahwa ini juga layak untuk dikomersialisasikan. Nah di situ tadi sudah ada unsur-unsurnya kebanggaan ya, estate dan dapat diterapkan industri, mampu mendatangkan profit, menarik bagi industri. Apabila dinilai tidak layak untuk dimakan paten, tindakan berhenti. Jadi di sini dihentikan, tidak diteruskan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan apabila layak akan dilakukan permohonan paten. Jadi di sini pihak reviewer akan memberi rekomendasi ini layak untuk diajukan patennya, kemudian FPM akan mengajukan permohonan paten. Nah, kemudian ada penyerahan hak dari peneliti ke UGM. Jadi pengalihan hak dari peneliti inventor bahwa ada borangnya, ada formulirnya bahwa ini akan kita alihkan ke UGM. Diketahui oleh penelitinya. Kemudian mengisi formulir permohonan paten, ini nanti akan disiapkan oleh BPM sendiri. Itu sudah ada formulirnya yang disiapkan oleh Dirjen Haki dan menyiapkan lampiran dokumen-dokumen yang ada. Terus mengirim formulir permohonan ke Dirjen Haki. Langkah selanjutnya adalah memantau. Nah ini yang mungkin perlu mediasi itu ya Pak. Jadi kita pantau seberapa jauh ini sudah diperiksa seberapa jauh, kemudian nah kami ada kalanya juga membuat surat kepada Direktur Paten menanyakan posisi di mana sekarang paten yang sudah didaftarkan. Nah kalau misalnya sudah ada informasi, kita coba melakukan mediasi untuk mempercepat itu. Kemudian apabila permohonan paten dikabulkan, memastikan dilakukannya pembayaran biaya utama pembayaran paten atau paten sederhana. Jadi ini kita akan 5 tahun nanti dengan peraturan pemerintah yang baru ini kita dibebaskan, jadi tidak perlu biaya paten. Terus pemberian uang kepada inventor, terus mengelola komersialisasi paten hasil penelitian. Nah kita ada lembaga sekarang yang kita sebut pengembangan usaha dan inkubasi di bawah Direktur Kerjasama. Itu memang yang tugasnya untuk melakukan komersialisasi yang sudah dapat paten. Nah itu yang kita sebut tadi sebagai lisensi. Mereka nanti akan mengurus lisensi dan sebagainya. Mungkin itu dari kami. Jadi prosedur pendaftaran paten bertahap memang tidak satu hari bisa jadi, mungkin ya katakanlah. Tapi kalau misalnya sudah lengkap itu kita langsung kirimkan ke Jakarta. Mungkin 1 hari pakai tiki. Kemudian teman kita yang ada di Jakarta, kita kan punya kampus Jakarta. Di situ ada orang kita yang langsung nanti ke Kuningan. Sekarang di Kuningan juga. Di Kuningan kantornya yang baru, dekat, jadi tidak jauh. Dulu di Tangerang ya, agak jauh. Sekarang di Kuningan itu tidak jauh, jadi bisa langsung ya katakanlah sehari atau 2 hari bisa
langsung dapat file UGM. Mungkin dari saya itu, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan. Jadi studi maksudnya ini kalau dialihkan ke UGM ya. Jadi kalau dialihkan ke UGM tentu ada kita yang pertama ini. Jadi ada review. Proses review ini yang kita lihat adalah kebaruannya, dan ya, invent step dan dapat diterapkan di industri. Nah, itu syarat yang oleh pemeriksa paten. Nah, oleh UGM itu ditambahkan lagi 2 dan 3, mampu mendatangkan profit. Terus yang ketiga, menarik bagi industri. Jadi itu yang kita tambahkan. Kalau yang satu itu syarat para pemeriksa substantif memang ada unsur kebaruan, dan oleh UGM kita tambahkan bahwa ini akan mendatangkan profit. Masalah kompetensinya itu nanti yang lebih tahu adalah penelitinya, inventornya. Nah, di LPPM UGM, reviewer khususnya itu hanya katakanlah mereview apa yang sudah diajukan. Jadi misalnya ada satu bahan obat diajukan. Nah, saya yakin dari awal bahwa penelitinya ini mengajukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian oleh reviewer kita yang memang di bidang kompetennya satu orang itu akan mereview lagi, mengecek. Kita cukup banyak reviewer yang ada di bawah UGM, apakah itu betul sesuatu yang baru atau tidak. Nah, waktunya proses review ini tergantung dari, kalau pemeriksaan substantif tergantung pemeriksaan substantifnya, kalau kami juga tergantung pada reviewernya. Reviewer ini bisa bekerja, yang jelas kalau sudah masuk kita kirim, bahkan bisa bekerja 1 bulan untuk mereview itu, ya atau tidak. Silakan. Saya boleh tanya? Ya. Dari ketiga ini waktu bilang tidak, itu lebih banyak yang gimana? Kalau tiba-tiba menarik bagi industri, apakah harus ada bukti bahwa industri itu tertarik dulu, atau kan kita baru bikin? Ini jadi gimana? Saya pengen menjadikan ini contoh saya nanti kepada teman-teman di universitas lain, mungkin ya. Artinya tidak berhenti ini harus gara-gara ketiga-tiganya, atau gara-gara satu mungkin dia juga tidak dilanjutkan tindakan berhenti. Bagaimana? Ya, pengalaman Pak. Jadi memang 2 dan 3 ini yang menentukan. Kalau yang pertama kita yakin pihak inventornya bisa mencari menuliskan yang baru di situ. Nah, yang kedua dan ketiga ini memang terkait dengan kewajibannya UGM untuk membayar biaya tahunan. Jadi memang harus ada profit didapatkan dari situ. Nah, ini biasanya kita kan nanti mengambil unsur satu orang dari mengerti komersialisasi. Ini biasanya kita ambil dari tim yang ada di pengembangan usaha dari inkubasi UGM atau bagian kerjasama UGM atau teman-teman yang ada di GMM, Gajah Mada Multi Usaha Mandiri. Jadi mereka yang paham betul peta ini. Nah, selain itu kita juga pastinya akan mengajak pihak peneliti atau inventornya berkomunikasi. Apakah sudah dilakukan komunikasi dengan pihak industri? Itu pasti dilakukan. Jadi kita bertemu lah sama-sama. Peluang-peluang itu kalau memang ada, kalau memang dia bilang tidak ada sama sekali, nah pihak yang dari komersialisasi ini mungkin lebih dominan, ya dominan. Terima kasih. Ya, Pak. Apakah LPPM itu juga menerima penyerahan lisensi itu dari misalnya di luar UGM ya? Oh, katakanlah rumah sakit Sarjito. Ya, jadi kami juga menerima Pak. Jadi kalau tidak salah sudah ada yang dari Sarjito mendaftarkan ke kami, saya lupa namanya, tapi tidak menerima.
Jadi tidak hanya dari internal. Ya, karena kan yang di situ tadi kan hanya inventor, kemudian pemilihannya kan di RUPM-nya atau UGM-nya, pembagiannya tadi untuk inventor, untuk UGM dan untuk UGM. Nah itu apakah nanti itu juga bisa berubah? Nah ini kalau kepemilikan hakinya itu UGM. Tapi kalau kepemilikan hakinya dari Sarjito, ini nggak berlaku, jadi 100% buat Sarjito. Jadi UGM itu hanya membantu proses perjalanan. Dan ini akan berubah Prof, kelihatannya. Kita kan dulu masih BHMN. Nah sekarang dengan kembalinya ke PTMBH ini, itu kelihatannya, nah ini saya nanti dengan Bu Sri mungkin bisa mencoba membantu kami masalah apa namanya royalti. Apakah ini diperkenankan oleh pemerintah untuk diberikan kepada investor yang memang notabene adalah PNS. Itu yang kami belum mungkin Pak ada yang bisa dengan informasinya. Kalau dulu kita kan PTNBH itu ada lebih luas, sekarang BHMN ya Pak ya. Ini masih Pak zamannya Prof. Jarwadi. Silakan, masih ada yang lain? Ya. Kalau misalnya kita mengajukan paten ke PTN dan menurut perspektif UGM, paten ini tidak menarik, artinya tidak tidak menjual, tidak menarik kepada industri. Terus kita karena UGM tidak bisa menjadi paten, kita mengajukan paten langsung ke HKI itu. Sangat tidak memang. Nah, cuma kembali lagi tadi bahwa apa namanya, apakah tadi penelitiannya itu didanai oleh negara atau tidak? Ya, saya masih perlu penjelasan lebih jauh, karena kalau didanai oleh pemerintah, maka otomatis itu kepemilikannya pemerintah, hakinya kan Pak ya, kepemilikan hakinya pemerintah. Itu yang masih harus hati-hati. Silakan, yang saya dulu itu Pak tadi. Misalnya kita melakukan penelitian terhadap suatu produk dan kita kan kita hakikan dengan itu bantuan dari pemerintah. Lalu kita harus masukkan itu hakinya ke UGM ya Pak ya. Yeah. Lalu kita kata LPPM ternyata tidak komersil, sehingga tadi akhirnya dihakikan. Tapi hubungannya dengan yang biaya tahunan, kalau nggak salah di 2014 sudah tidak ada biaya tahunan lagi. Biaya. Iya, maksudnya gimana Pak itu? Kalau tadi saya baca di sini kan biaya pemeliharaan paten sederhana dan paten biasa pun tapi nol. Nah, nanti gimana itu Pak? Maksudnya apa terus nanti jadi milik pribadi atau yang tahun ke-1 sampai ke-5 aja? Sampai ke-5? Iya, 1 sampai ke-5. Jadi tahun ke-6-nya bayar, dan semakin tua itu semakin besar, semakin naik biayanya. Tadi terkait dengan pertanyaannya, sebenarnya gini, kalau yang kita inginkan adalah sertifikat patennya, oke, maka mendaftarkan. Karena sudah mendapat sertifikat, maaf Pak, kalau misalnya tidak kita bayar pun batal demi hukum kan. Jadi kalau memang yang diinginkan adalah sertifikat patennya, oke, itu akan mendaftarkan itu. Tetapi kalau yang kita inginkan bahwa patennya adalah mempunyai potensi komersial, nah itu yang menjadi harapan UGM lah, bahwa nanti akan mendapatkan balik untuk, karena yang tadi saya sampaikan ini 40% ke UGM itu bukan terus, ini juga akan diputar lagi untuk riset. Jadi tidak terus sebagai benefit untuk gunakan untuk hal-hal yang, jadi kembali lagi untuk pendanaan riset secara keseluruhan. Jadi tidak untuk kepentingan yang lain gitu. Makanya kalau semakin besar yang masuk ke UGM, maka riset itu terutama nanti pengembangan riset intinya sendiri, peneliti yang mengajukan itu tidak lagi untuk mencari kayak gitu bukan. Mungkin ada yang lain? Saya boleh komen aja dikit Pak. Ya memang kami setuju bahwa
kalau sudah bicara paten khususnya, memang poin 2 dan 3 itu yang paling tinggi, ya. Karena walau gimana pun orientasi ini memang ujung-ujungnya adalah bisnis, ya. Kalau sudah bicara, karena akan ada yang namanya nilai-nilai atau ujung-ujungnya uang yang memang harus kita terima. Jadi orientasi di nomor 1 mungkin bisa kita singkirkan dulu. Itu lebih kepada yang namanya pengakuan diri, ya, bahwa dia seorang profesor, bahwa dia mengerti di sana. Tapi kalau ilmu itu sendiri tiba-tiba tidak bisa disumbangsikan kepada masyarakat dalam negara, ya, percuma juga, gitu. Karena ada biaya tahunan yang harus kita bayar setiap tahunnya. Jadi 2 dan 3 ini akan memberikan sesuatu yang bagi kami penting. Kami akan sampaikan kepada teman-teman di lembaga pendidikan ini. Gitu, Pak. Tadi Pak, dana sharingnya itu ke inventory dengan itu apakah mungkin ya? Dengan PLU itu. Ya. Kemarin itu salah satu yang menggagasnya yang untuk mengejar ke sana pases kami mengatakan untuk dan tidak terlalu lama lagi kita akan mengeluarkan aturan mainnya, karena walau gimana pun undang-undang jelas secara spesialis kami mengatakan bahwa akan ada yang namanya pemberian royalti tadi, kan. Tapi secara Kementerian Keuangan mereka mengatakan itu masih abu-abu seperti itu. Mereka ingin ada aturan yang memang walaupun bentuknya suatu PP atau Kepmen terserah, intinya bisa melaksanakan apa yang telah di undang-undang tersebut. Jadi ya memang benar ya, sampai sekarang tapi sudah ada tuh BPPT sudah melakukan hal tersebut, sudah bisa mengeluarkan uang dari meskipun BPPT kan pemerintah juga tuh. Ya. Jadi masyarakat dari Kementerian Keuangan ya Pak. Yang punya uang. Ya. Karena memang merasa ini kan milik mereka, ya, milik negara, uangnya sudah masuk masa ditarik kembali kan gitu ya. Mereka maunya adalah dalam bentuk kegiatan, Pak, ya, seperti itu ya. Tidak bentuknya uang yang dikasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Ibu yang ingin ditanyakan yang lain silakan. Ya. Ya, terima kasih. Jadi di sini tadi juga disampaikan oleh Pak Zainuddin bahwa pemilik paten, haki ya di sini paten itu adalah yang memberi pekerjaan, yang mendanai pekerjaan. Nah, di situ dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah bisa TV, bisa juga nanti lewat UGS. Nah, investor penelitinya itu tidak perlu mencantumkan pemerintah bagian dari apa namanya sebagai investornya, tidak. Cukup siapa saja penelitinya, siapa saja investornya. Tetapi investor ini memberikan pengalihan hak kepemilikannya kepada pemerintah. Jadi itu harus ada pengalihan hak, itu harus ada surat. Gitu ya Pak Zainuddin ya. Nanti pembagiannya investor juga dapat gitu. Investornya itu dapat kalau di UGM itu 40% ya investornya. Besar ya Pak? Atau kecil? Dibanding yang lain? Karena itu beda-beda program ini. Kalau kami sih lebih senangnya ketika para investor itu mendapatkan nilai yang besar. Nah, ini misalnya pembagiannya 70-30, 70 buat investor, 30 buat institusi dengan harapan. Ya, meskipun 30 itu nanti digunakan sebagai kelangsungan hidup si sentra pertanian, tapi secara para peneliti tadi menjadi tergugah untuk membuat penelitian, nah itu sana. Tapi di sini sudah menarik 40-20, 40 itu sudah masih menarik. Tapi di beberapa tempat ada juga yang memang langsung straight dengan 70-30 seperti itu. Secara royalti ya Pak ya. Saya pikir juga saya setuju dengan Pak Zainuddin. Ini aturan yang lama dan kita masih sedang membuat IPR policy secara keseluruhan, termasuk pembagian royalti itu sekarang dalam proses pembuatan. Mudah-mudahan dengan perubahan statuta UGM menjadi PTNBH ini nanti yang 2008 tadi juga berubah pembagian royalti. Dan saya setuju semacam apa ya, diperbesar persentase royalti untuk investornya. Silakan.
Ya. apakah juga termasuk dengan dari luar negeri, Pak? Ya, termasuk dengan luar negeri juga. Berarti kan ini kan mungkin dia belum paten ya Pak ya, Belum, Pak. tapi ada NDA. Ya. Kemudian mungkin harus diperhatikan juga ada kemungkinan pihak luar nanti akan mengeksploitasi dan mendaftarkan paten. Betul, ya. Terima kasih ya, tadi saya bilang tadi itu yang ya, catatan itu memang. Jadi sangat harus hati-hati kita dimanfaatkan oleh pihak yang lain. Terima kasih. Silakan masih ada yang lain? Yang penjelasan ditransfer dari pihak lain seperti apa? Yang membahayakannya gimana? Yang perlu kita waspadai dari ya itu apa ya? Jadi diserahkan ke pihak yang lain. Kalau dalam ini, Prof. Jadi kita kan memberi kepada pihak lain ya. dalam bentuk material macam-macam ini. Nah, material itu kita wajarkan kalau dalam perjanjian kan cuma kita berdua lah yang tahu, dua pihak. Nah, ini kemudian oleh pihak yang berikutnya, kata itu tadi misalnya di luar negeri disalahgunakan. Kan kita tidak mengetahui ya sebenarnya kalau disalahgunakan diberikan kepada pihak yang lain di apa namanya di negaranya. Kemudian diajukan patennya ke Indonesia. Dia dengan material tersebut menemukan sesuatu hal yang baru, kemudian diajukan patennya ke Indonesia. Terus kita beli kan, nanti kita malah kita yang ini terus diajukan ke Indonesia, kita beli yang itu terus ya lalu gitu. Ya, itu ini. Masih ada silakan. Ini Pak, Ya. setiap penelitian ini kan dalam keadaan luar ini kesempatan jualnya kan nggak suka ya. Kalau kesempatan Kalau penelitian bisa kita bisa paten. Ya, dua-duanya. Kalau dia misalnya dari penelitian yang berupa buku itu copyright ya, langsung masuk kita. apakah tidak harus didaftarkan di APBN juga? Tidak. Bahkan sekarang itu kita Bapak Ibu ada hibah namanya pembuatan buku kalau saya salah, bukan di bagian saya. Itu sudah saya pesankan di hibah itu sudah termasuk biaya pendaftaran hak cipta. Jadi di rincian biayanya sekaligus nanti pendaftaran hak cipta. Tetap kita ini daftarkan hak ciptanya, walaupun tadi Bapak bilang begitu sudah diterbitkan sudah declare itu masuk nama buku kita daftarkan. Tapi lebih bagus kita daftarkan. Termasuk logo UGM itu juga kita daftarkan. Sudah daftarkan hak cipta yang full color maupun yang berubah grafis gitu. Dua-duanya kita daftarkan. Termasuk hikmah UGM juga kita daftarkan. Walaupun ya kita yakin tidak ada orang yang mau mencontoh logo UGM untuk perguruan tinggi yang lain. Ya pernah kan yang ITB kan, Ya. yang gambar itu akhirnya dipakai di sebuah bimbingan, padahal ITB itu tidak merasa memberikan wewenang gitu, tapi dengan adanya gambar tersebut akhirnya kan, nah itu salah satu contoh. Ya. Seolah-olah ada ITB di belakang itu kan, tidak ada. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ada. Silakan. Jadi sesuatu yang kita coba paten atau apapun statusnya dan sekarang juga berkaitan dengan proyeksi prospek yang ingin kita coba untuk tampilkan. Tapi dalam hal ini kalau kita berorientasi pada satu beneficitas dan prospek yang populer untuk konsumsi untuk kemanfaatan yang terbuka luas, peluang ke arah di situ.
Nah, kemudian satu penciptaan yang coba kita sampaikan nanti pengajuan patennya ini satu kemanfaatan yang tidak populer, yang bahkan kalau bisa tidak usah terjadi, kalau katakanlah proyeksinya ke arah satu penanganan musibah massal. Nah, ini kan harapannya kalau bisa musibah massalnya tidak usah terjadi, tetapi satu alat yang memang itu nanti berkaitan dengan untuk dioperasionalkan ketika sesuatu yang memang harapannya tidak usah terjadi itu untuk mengukur. Jadi alat satu bahkan istilahnya identifikasi, berkaitan identifikasi ya. Nah, ini statusnya di mana? Bukan tidak prospektif ke arah benefikitas itu. Jadi tidak populer juga satu proyeksi ke arah kemanfaatan ketika satu alat ini eksis. Ya, ini yang sebenarnya kan kita harapkan tidak usah terjadi. Itu bagaimana ya? Ya, terima kasih Prof. Ini kami belum pernah mengalami yang semacam itu. Jadi dan kami yakin nanti sewaktu tim reviewer dari pihak yang kita pilih adalah mereka yang mungkin kita yakini sudah mempertimbangkan yang Prof sampaikan tadi. Ya, misalnya ada satu alat atau bahan katakanlah untuk mengobati atau apa, tetapi itu terjadi kalau terjadi musibah massal seperti itu ya. Ini yang kita harapkan. Ya, saya pikir itu bagus ya. Ini akan menjadi masukan saya pikir untuk reviewer untuk menentukan apakah ini kategori benefit atau tidak. Tapi ya saya tidak berani mengatakan itu sesuatu yang benefit atau tidak. Tapi saya yakin nanti tim review lah yang menentukan itu. Terima kasih masukannya. Saya pikir sangat bermanfaat informasi bagi kami. Saya boleh tambahkan ya. Mungkin saya boleh tambahkan kalau kayak gini, memang banyak invensi-invensi yang memang ternyata futuristik, gitu ya. Artinya kalau dihitung dengan uang pun, siapa yang mau dirugikan hidup? Ya. Apakah dengan cara seperti tadi sehingga dibatalkan? Menurut saya ini sah saja dibatalkan. Tapi begini, kita tetap daftar dalam rangka tidak akan mungkin ada orang lagi mengakui. Karena ketika orang lain mendaftar pasti mati karena sudah pernah ada sebelumnya. Gitu. Jadi secara moral pasti profesor lah yang bukan memiliki invensi tersebut. Jadi tidak semua invensi-invensi memang konteksnya kepada nilai uang nantinya. Karena tadi sifatnya futuristik bahkan sesuatu yang tidak mungkin juga ya seperti itu karena ada wabah yang besar-besar ini baru bisa dieksploitasi. Ya, tapi memperkecil kemungkinan orang untuk mengakui itu besar. Jadi tidak mungkin lagi ada orang mendaftar dengan hal yang sama karena pasti ditolak karena sudah pernah ada yang daftar. Mungkin itu dari saya. Ya, mungkin masih ada yang sekalian. Ya, tidak ada. Baik, mungkin kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan lewat DM, nanti bisa menghubungi kami di sini di bagian 3, jadi di lantai 3 saya barat atau pasnya saya barat itu BPM, tapi kalau kantor kami itu bisa selatan. Nanti ada Mbak Desi yang akan membantu untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya, juga nanti berkomunikasi dengan inventor yang lebih besar lah, nanti mau bagaimana dan sebagainya. Kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih Pak Doni di sini atas masukannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan.